Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizky Sabdansyah Fernando Putra dengan NIM 23051560212 ingin menjawab soal tentang evaluasi pertemuan 15. Yang pertama yaitu soal yang pertama adalah menuliskan perbedaan antara pemeliharaan preventif dan pemeliharaan korektif pada alat berat serta berikan contoh spesifik dan materi masing-masing jenis pemeliharaan tersebut berdasarkan dokumen yang disediakan. Ini adalah pemeliharaan preventif dilakukan secara terset untuk mencegah kerusakan, contoh penggantian oli mesin di setiap 250 jam operasi. Yaitu setelah itu adalah pemeliharaan korektif dilakukan setelah alat mengalami kerusakan, contohnya yaitu perbaikan sistem pendingin setelah engine overheat. Soal kedua untuk jawaban soal kedua yaitu prosedur pengambilan sampel oli untuk PHP. Yang pertama yaitu mesin harus dalam kondisi panas dan baru dimatikan. Gunakan selang dan botol pengambilan sampel steril, dan yang ketiga adalah ambil sampel dari titik pengambilan yang disarankan. Alasannya yaitu untuk pengambilan saat oli panas menjamin homogenitas atau mencegah kontaminasi dan memastikan hasil analisis mencerminkan kondisi sebenarnya. Yang soal ketiga adalah jawabannya kandungan sulfur tinggi mempercepat kontaminasi oli karena terbentuknya asam sulfat dalam ruang bakar. Efeknya yaitu interval penggantian oli menjadi lebih pendek, performa engine menurun akibat kerusakan lebih cepat, dan yang terakhir adalah dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada piston linier dan ring. Jawaban soal keempat yaitu adalah initial service atau 250 jam pertama. Fokus pada pemeriksaan sistem dari sisa proses produksi, pemeriksaan dan pengencangan baut, pengganti filter awal. Benar berkala setiap 250 jam, fokus pada kondisi operasional, penggantian oli, filter oli, dan pengecekan sistem kerja. Kenapa dilakukan initial service 250 jam atau pemeliharaan berskala 250 jam? Alasannya untuk komponen baru mengalami masa break in sehingga butuh perhatian lebih awal. Dan selanjutnya adalah jawaban soal nomor 5. Evaluasi kelebihan dan kekurangan dari pendekatan condition based maintenance dibandingkan dengan scheduled overhaul dalam situasi operasional seperti apa. Untuk condition based maintenance atau CBM berdasarkan kondisi aktual komponen, itu ada sensor analisis oli. Yang kedua adalah efisien menghindari pembongkaran yang tidak perlu, dan yang ketiga adalah butuh sistem monitoring canggih. Yang selanjutnya adalah schedule overhaul berdasarkan jadwal tetap, misal setiap 8.000 atau 8.000 jam. Yang kedua adalah lebih konservatif dan aman untuk alat tanpa sensor. Kapan
di CBM cocok untuk alat modern dan beban kerja bervariasi. Scheduled overhaul cocok untuk alat di lingkungan ekstrim tanpa akses data real time. Dan yang selanjutnya adalah soal nomor 6. Seorang operator melaporkan bahwa engine alat berat mengalami overheat saat beroperasi berdasarkan dokumen yang disediakan. Analisis langkah-langkah yang seharusnya diambil dan berikan argumen mengapa prosedur tersebut penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Jawabannya adalah langkah-langkahnya yaitu segera mematikan mesin, dan yang kedua adalah periksa level coolant dan kondisi radiator. Yang ketiga adalah cek kerja kipas pendingin dan termostat. Yang keempat adalah laporkan ke teknisi. Hasilnya kenapa? Overheat bisa menyebabkan deformasi komponen logam, kerusakan heat gasket, dan macetnya piston. Deteksi awal pencegahan biaya besar. Dan yang soal ke-7 adalah pada dokumen disebutkan bahwa biaya yang dibutuhkan lebih murah sebagai salah satu keuntungan melakukan maintenance dengan baik. Berikan analisis kritis tentang bagaimana pemeliharaan preventif yang baik dalam menghemat biaya dalam jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan operasional alat berat. Jawabannya adalah untuk mencegah kerusakan besar seperti overhaul engine, meminimalisir downtime, umur alat menjadi lebih panjang, nilai sisa alat atau result value lebih tinggi. Contohnya yaitu dengan ganti filter oli seharga 200.000 bisa mencegah kerusakan engine senilai 200 juta. Yang selanjutnya adalah soal nomor 8. Berdasarkan dokumen nomor 8 yaitu rancangan sebuah sistem pemantau pemeliharaan alat berat yang mengintegrasikan program analisis pelumas atau PAP, program pemeriksaan mesin atau PPM, dan program pemeliharaan undercarriage atau P2U untuk mengoptimalkan kinerja alat berat. Jelaskan bagaimana sistem ini akan berfungsi dan manfaatnya bagi perusahaan. Jawabannya adalah dengan basis data digital internal. PAP itu untuk PAP laporan dan kondisi pelumas, PPM hasil inspeksi komponen mesin, P2O yaitu memantau komponen undercarriage dengan wear indicator. Manfaatnya yaitu prediksi untuk prediksi kerusakan, jadwal pemberian lebih akurat, pengurangan downtime dan biaya operasional. Untuk yang soal ke-9 adalah berdasarkan dokumen yang disediakan, kembangkan sebuah checklist digital interaktif untuk pemeliharaan harian atau daily inspection alat berat yang dapat digunakan oleh operator dengan minim pengalaman. Sertakan fitur-fitur yang memudahkan operator untuk melakukan inspeksi dengan benar dan melaporkan masalah potensial secara efektif. Jawabannya adalah fitur-fitur daftar cinta digital via tablet atau smartphone, gambar interaktif komponen, sistem notifikasi jika ada anomali, terus yaitu ada input suara untuk operator yang kurang familiar mengetik. Tujuannya adalah untuk memudahkan operator pemula menginspeksi alat secara minimal, sistematis, dan melaporkan masalah secara real time. Yang soal terakhir adalah soal 10. Dengan perkembangan teknologi terkini, usulkan modifikasi atau penyempurnaan pada prosedur pemeliharaan alat berat yang ada untuk meningkatkan efisien, keamanan, dan berkelanjutan lingkungan. Berikan justifikasi untuk setiap usulan yang
berikan. Untuk soalnya yaitu IoT, sensor atau memantau suhu, tekanan, getaran secara real time. Yang kedua ada AI, diagnosis, analisis data sensor untuk prediksi kerusakan. Dan yang ketiga adalah image system atau aplikasi manajemen pemeliharaan berbasis cloud. Dan yang keempat adalah biolubriak atau mengurangi dampak lingkungan. Justifikasinya efisiensi deteksi dini kerusakan, penghentian hanya jika perlu. Untuk keamanannya, peringatan otomatis jika ada parameter abnormal. Untuk selanjutnya keberlanjutan, mengurangi limbah oli dan juga cadang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.